Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan kasus kekerasan yang sering terjadi di satuan pendidikan, khususnya sekolah dasar, yaitu kasus kekerasan bullying. Yang pertama yaitu ada definisi terkait bullying. Bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sadar dan berulang oleh sekelompok orang atau individu yang dianggap lebih lemah atau tidak mampu membela diri. Istilah bullying sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu bully, yang artinya menindas atau mengganggu. Istilah ini menggambarkan adanya tindakan ancaman yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, di mana tindakan tersebut tentunya dapat menimbulkan gangguan psikologis bagi korban seperti stres atau trauma yang berdampak pada kondisi fisik maupun mental atau bahkan keduanya. Dalam beberapa kasus bullying, tentunya terdapat berbagai pihak yang terlibat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama yaitu pelaku bullying. Pelaku bullying merupakan individu yang dalam konteks ini adalah siswa yang secara sengaja dan berulang kali menyakiti teman sebayanya, baik melalui tindakan fisik maupun emosional. Perilaku menyakiti ini tidak hanya dilakukan hanya sekali, tetapi terjadi secara terus-menerus dan sistematis, sehingga menimbulkan tekanan atau penderitaan pada korban. Yang kedua yaitu ada korban bullying atau victim, merupakan siswa yang secara terus-menerus menjadi tindakan agresif dari pelaku bullying. Mereka seringkali mengalami perilaku yang menyakitkan, baik itu secara fisik maupun emosional, namun menunjukkan sedikit kemampuan atau usaha untuk melawan atau mempertahankan diri dari penyerangan tersebut. Yang ketiga ada bully victim, yaitu individu yang terlibat dalam perilaku agresif, baik itu sebagai pelaku maupun korban, dalam situasi yang sama. Dalam hal ini, seseorang tidak hanya berperan sebagai orang yang melakukan tindakan bullying terhadap orang lain, tetapi juga menjadi sasaran dari perilaku agresif yang serupa. Yang terakhir yaitu netral. Netral merujuk pada pihak yang tidak terlibat dalam tindakan agresif atau bullying, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Individu yang berada dalam kategori ini tidak ikut serta dalam perbuatan bullying yang terjadi di sekitarnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, thank you. Perkenalkan, nama saya Mardetula. Saya adalah pemateri kedua. Adapun materi yang saya bawakan yakni jenis-jenis bullying. Nah, yang pertama yaitu bullying fisik. Bullying fisik merupakan salah satu bentuk perundingan yang paling mudah dikenali karena dilakukan secara langsung kepada tubuh korban. Tindakan ini meliputi kekerasan seperti memukul, menendang, menjambak, mendorong, mencubit, mencekik, hingga meludah. Tujuan utama dari tindakan ini biasanya untuk menunjukkan kekuatan, melukai, menakuti, dan lain sebagainya. Menurut para ahli, bullying fisik bersifat agresif, dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang. Pelaku berusaha mendominasi korban secara fisik dan psikologis. Dalam banyak kasus, tindakan ini berdampak buruk bagi kesehatan mental dan emosional anak. Korban sering mengalami rasa takut, rendah diri, kecemasan, dan bahkan enggan pergi dari sekolah. Dalam jangka panjang, perundingan ini dapat menyebabkan gangguan psikologis seperti depresi dan kesepian yang berkelanjutan. Nah, adapun yang kedua yaitu bullying verbal. Bullying verbal adalah bentuk perundingan yang dilakukan melalui kata-kata menyakitkan seperti ejakan, hinaan, makian, atau bentakan. Secara umum di lingkungan sosial remaja termasuk di sekolah, tindakan ini bisa dampak sepele namun berdampak besar karena menyasar perasaan hingga harga diri korban. Perilaku bullying verbal sering menunjukkan kecenderungan berbicara kasar, mudah marah, memiliki empati. Mereka merasa puas setelah merendahkan orang lain dan tidak menyadari bahwa perbuatan mereka salah. Sementara korban sering merasa malu, takut, kurang percaya diri.
Dalam jangka yang panjang, bullying verbal dapat menurunkan kemampuan emosional, membuat korban menarik diri dari lingkungan, serta mempengaruhi prestasi akademik. Yang ketiga, bullying rasional adalah bentuk perundingan yang bersifat sosial dan emosional. Tindakan ini tidak dilakukan secara fisik maupun verbal, melainkan dengan pertemanan dan menyebarkan fitnah dan membuat korban dijauhi. Pelaku biasanya sengaja menciptakan jarak sosial untuk menjauhkan potensi sosial dalam kelompok. Dampak bullying ini yaitu terhadap kesejahteraan emosional korban. Anak yang menjadi korban biasanya merasa tidak harga diri, kesepian, dan terasingkan. Kepercayaan diri korban sering menurun, tidak berani berbicara di depan umum, tidak mau bergabung dalam aktivitas sosial. Namun beberapa korban justru mampu mengendalikan keadaan dan menjadi lebih percaya diri serta aktif di lingkungan sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya bullying, yang dimana terdapat 4 bagian, yaitu lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang tidak kondusif dapat menyebabkan cenderung tidak stabil dikarenakan memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terlihat dalam perilaku bullying, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Ketidakpastian dalam keluarga dapat menyebabkan munculnya dari berbagai situasi seperti konflik berkepanjangan antara orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau suasana rumah yang penuh dengan amarah atau tekanan di dalamnya. Kondisi seperti itu, anak sering kali tidak mendapatkan rasa aman dan kasih sayang di rumah sendiri. Kedua, yaitu budaya sekolah yang kurang mendukung. Penjelasan budaya sekolah memiliki peran dalam membentuk perilaku siswa, yang termasuk dalam munculnya tindak bully. Ketika norma-norma sosial yang berkembang di sekolah cenderung membenarkan tindakan agresif atau memandang perilaku sebagai hal yang wajar, maka siswa bahwa tindakan tersebut dapat diterima. Bahkan dalam beberapa kasus, perilaku bully dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kekuatan atau pengakuan untuk teman sebaya. Hal ini sangat berbahaya karena menciptakan lingkungan bagi siswa yang tidak nyaman, terutama memiliki kepribadian lebih tertutup atau berbeda mayoritas. Siswa juga menjadi korban dan tidak berani melapor karena dianggap lemah oleh temannya. Selain itu, sekolah juga harus menanamkan nilai-nilai penting seperti empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan berpotensi, serta menciptakan iklim dan memahami perasaan serta latar belakang orang. Mereka lebih mudah melakukan tindakan yang menyakiti secara verbal maupun non-verbal, dan tidak adanya pendidikan karakter yang kekuatan dalam kurikulum dan aktivitas sekolah. Ketiga, yaitu faktor teman sebaya. Peran teman sebaya dalam mendorong terjadinya kasus bully terjadi juga bisa diabaikan. Anak-anak remaja pada umumnya memiliki kebutuhan besar untuk diterima dan diakui oleh kelompok sosialnya dalam proses pencarian identitas dan penerimaan perilaku. Cepat dan menjangkau lebih banyak orang, korban juga akan mengalami tekanan secara sosial di dunia nyata, tetapi juga terus-menerus dihantui secara psikologis melalui gawai yang digunakan setiap hari. Rasa malu, cemas, hingga depresi sering dialami oleh korban, merasa tidak memiliki ruang aman baik di sekolah maupun di rumah. Di sisi lain, keluarga sifatnya juga tidak langsung. Pelaku juga lebih bebas mengekspresikan agresif tanpa rasa takut atau empati terhadap korban. Kurangnya literasi digital, pengawasan penggunaan gadget, serta lemahnya pendidikan karakter dalam permediaan sosial dapat memburuk situasi ini. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak baik sekolah, keluarga maupun masyarakat untuk memberikan edukasi digital dan membangun kesadaran serta etika dalam berinteraksi di media sosial sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini saya akan menjelaskan materi dampak perilaku bullying. Nah, dampak perilaku bullying itu terdiri dari 3. Nah, yang pertama itu dampak bagi pelaku, dampak bagi korban, dan dampak bagi sekolah. Nah, yang pertama saya jelaskan itu dampak bagi pelaku. Perilaku bullying seringkali memiliki latar belakang psikologis tertentu, seperti rendahnya empati, kecenderungan agresif, atau masalah dalam keluarga. Pun dampak dari perilaku bullying. Nah, yang pertama itu pengembangan perilaku agresif yang berkelanjutan. Pola kekerasan bisa terus terbawa hingga dewasa dan berisiko menjadi pelaku kekerasan yang lebih serius. Nah, yang kedua itu kesulitan menjalani hubungan sosial yang sehat. Tidak mampu membangun hubungan yang didasari saling menghargai, empati, dan kepercayaan. Nah, yang ketiga itu pengucilan dari lingkungan sosial. Pelaku bisa dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap berperilaku negatif. Nah, yang keempat itu masalah akademik. Sering tidak disiplin, membangkang, dan kurang fokus belajar sehingga prestasi menurun. Nah, yang kelima itu gangguan emosional dan mental. Menunjukkan gejala hiperaktif, tidak prososial, dan memiliki kecenderungan gangguan emosional yang serius. Nah, dampak yang kedua itu dampak bagi korban. Korban bullying mengalami tekanan yang besar baik secara fisik maupun fisik. Rasa takut, cemas, dan tidak aman di lingkungan sekolah dapat mengaruhi perkembangan mental, sosial, dan prestasi mereka. Jika tidak ditangani, dampaknya bisa berlangsung dalam jangka panjang. Nah, dampaknya itu seperti pertama itu stres dan kecemasan, merasa takut, tidak nyaman berada di sekolah. Yang kedua itu depresi dan hilangnya rasa percaya diri, merasa tidak dihargai dan terisolasi, bahkan setelah masa sekolah. Nah, yang ketiga itu kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat, menjadi tertutup atau sulit percaya pada orang lain. Nah, yang keempat itu penurunan prestasi dan semangat belajar, tidak fokus karena tekanan psikologis yang dialami. Yang kelima itu gangguan kesehatan fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan masalah lain akibat stres. Yang ketiga itu dampak bagi lingkungan sekolah. Bullying tidak hanya merusak hubungan antar siswa, tetapi juga menciptakan atmosfer sekolah yang negatif. Jika dibiarkan, suasana sekolah menjadi tidak aman, tidak nyaman, dan tidak mendukung proses pembelajaran yang optimal. Nah, dampaknya itu terdiri dari beberapa. Nah, yang pertama itu menurunnya kualitas lingkungan belajar. Siswa merasa tidak aman sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Nah, yang kedua itu merusak nama baik sekolah. Kasus bullying bisa mencoreng citra sekolah di mata masyarakat. Nah, yang ketiga itu menciptakan suasana negatif. Hubungan sosial menjadi renggang, muncul rasa saling curiga, dan menurunnya kepercayaan antar warga sekolah. Perkenalkan, nama saya Regina Sansetyam. Di sini saya membahas tentang beberapa peran yang terlibat dalam mengupayakan mencegah bully. Di antaranya ada peran guru, peran sekolah, peran keluarga, peran siswa, dan teman sebaya. Nah, peran keluarga. Nah, di sini keluarga memainkan peran penting dalam mengatasi bully pada anak, di mana pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan mereka. Nah, Hamida et al. 2024 mengatakan bahwa peran keluarga dalam mencegah bully yaitu yang pertama kita membangun komunikasi terlebih dahulu yang baik kepada anak melalui pendekatan yang hangat, di mana orang tua bisa memberikan pendampingan dan mendorong anak tersebut untuk berbagai pengalaman. Nah, hal ini menciptakan ikatan emosional yang kuat dan membantu mendeteksi potensi bully. Kemudian yang kedua yaitu orang tua juga harus menjadi contoh teladan dengan menunjukkan perilaku yang positif seperti kejujuran dan disiplin agar anak dapat meniru sikap tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan nilai-nilai moral dan etika. Sebaiknya pemberian nilai-nilai moral dan etika ini dilakukan sejak dini karena hal ini penting dalam membentuk identitas positif dan pembiasaan anak. Nah, kemudian yang keempat yaitu
Dukungan dan pendampingan dari orang tua sangatlah penting dan dapat membantu anak tumbuh secara emosional dan sosial serta memilih lingkungan pergaulan yang baik dan menumbuhkan rasa percaya diri pada anak melalui dukungan positif yang akan membantu mereka menghadapi bully dengan baik. Kemudian peran yang kedua yaitu peran sekolah. Nah, di mana peran sekolah ini juga sangat krusial dalam mencegah bully dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Nah, tanggung jawab ini mencakup tindakan aktif dan preventif terhadap perundungan, di mana guru atau biasa disebut dengan BK yaitu bimbingan dan konseling ini berperan penting dalam mengidentifikasi dan mendampingi korban. Sekolah juga bisa menerapkan kebijakan anti bully yang efektif, mencakup pencegahan, penanganan kasus dan konsekuensi tegas bagi para pelaku, serta mendidik siswa tentang dampak buruknya yang melakukan bully ini. Selain itu, kita bisa menjalin kemitraan erat dengan orang tua siswa karena ini juga sangat penting dalam menciptakan komunikasi dan dukungan menyeluruh bagi korban dan pelaku. Kemudian peran yang ketiga yaitu peran guru. Nah, peran guru juga penting dalam pencegahan bully, yang dimana perilaku agresif menentukan keterlibatan berbagai pihak, terutama guru atau konselor. Nah, menurut Ardiono et al. 2022 mengatakan bahwa guru bertanggung jawab membimbing dan mengarahkan siswa serta mengajarkan nilai-nilai moral agar mereka dapat membedakan perilaku baik dan buruk. Nah, guru juga di sini merupakan pihak pertama yang bertindak saat terjadinya bully, yang dimana memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa yang terlibat. Selanjutnya yaitu peran sekolah. Nah, sekolah berperan penting dalam mencegah bully dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Tanggung jawab ini mencakup tindakan aktif dan preventif terhadap perundungan, di mana guru bimbingan dan konseling atau guru BK ini berperan penting dalam mengidentifikasi dan mendampingi korban. Sekolah juga harus menerapkan kebijakan anti bully. Peran sekolah kah atau peran apa? Selanjutnya yaitu peran siswa dan teman sebaya. Interaksi sehari-hari anak-anak sangat penting juga dalam mengelola emosi mereka, memahami perspektif orang lain dan mengembangkan empati. Nah, menurut Salawati et al. 2025, di mana Salawati mengatakan bahwa bermain bersama teman dapat memperkuat kemampuan bahasa reseptif dan membantu anak menyelesaikan diri dengan norma sosial. Nah, lingkungan pergaulan yang positif membantu anak menemukan atau membentuk jati diri mereka dan pola perilakunya dengan baik. Adapun juga menurut Putri et al. 2023 mengatakan bahwa peran positif teman sebaya mengurangi kemungkinan terjadinya bully, sementara minimnya interaksi teman sebaya dapat meningkatkan resiko bullying atau perundungan. Nah, oleh karena itu sekolah harus selalu mengedukasi siswa tentang dampak dan bentuk bully melalui pembelajaran dan media visual seperti banner dan poster, yang dimana untuk menciptakan budaya sekolah yang bebas dari bullying. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.